Salve saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik hari Rabu 19 Februari 2025. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Bila kita lihat dalam Injil hari ini, orang membawa seorang buta kepada Yesus dan memohon agar Yesus menjamahnya. Tujuannya agar Yesus menyembuhkan orang buta itu. Mendengar permintaan mereka, Yesus membawa orang buta itu keluar dari tempat keramaian itu atau keluar dari kampung. Setelah Yesus dan orang buta itu menjauh dari mereka, Yesus meludahi mata orang itu, lalu meletakkan tangan atasnya. Lalu Yesus bertanya, "Bagaimana apakah kau telah melihat?" Orang buta itu menjawab, "Aku telah melihat manusia berjalan seperti pohon." Artinya, penglihatan orang buta itu sudah berubah, namun belum sempurna. Mendengar jawaban orang buta ini, Yesus meletakkan kembali tangannya kepada orang buta tersebut. Dan orang buta itu pun dapat melihat dengan jelas. Melihat apa yang ada di depannya. Orang-orang yang berjalan, semua sempurna. Setelah itu Yesus mengatakan, "Pulanglah ke rumah, tapi jangan pergi ke kampung." Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari Injil hari ini, kita lihat bagaimana Yesus mau menyembuhkan, tapi ia tidak serta-merta menyembuhkan di mana orang itu menjumpai Yesus. Yesus lebih dahulu membawa orang itu keluar dari tempat mereka. Sini dapat kita pelajari bahwa Yesus tidak hanya ingin membuat suatu hal mukjizat yang mengejutkan orang ramai, tapi Yesus ingin lebih pendekatan kepada orang buta yang ingin kesembuhan itu. Ia ingin ada kontak yang mendalam antara orang buta itu dengannya. Saat mereka meninggalkan keramaian, tentu ada proses, ada percakapan, ada komunikasi antara orang buta dengan Yesus. Sinilah orang buta itu pun tentu semakin mengenal siapa Yesus. Bagaimana Yesus peduli dengan dia. Dan akhirnya Yesus pun mulai melaksanakan proses penyembuhannya dengan meludahi matanya, menjamahnya, sampai ia mulai mengalami proses penyembuhan. Namun Yesus tidak langsung memberi kesembuhan yang penuh. Sampai orang buta itu merasakan suatu perubahan, namun belum pada kesempurnaan. Dan untuk mencapai kesempurnaan, ada proses selanjutnya. Yesus kembali menjamah orang buta itu. Sampai akhirnya orang buta itu pun mendapat penglihatan yang sempurna. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Injil hari ini, kisah penyembuhan orang buta oleh Yesus, dapat kita pelajari bahwa sebenarnya orang buta itu sudah cukup beriman. Karena imanlah ia datang kepada Yesus. Namun Yesus tidak serta-merta karena iman orang itu langsung dengan spontan menyembuhkan orang buta itu. Yesus melakukan satu proses. Bagaimana ia menggiring orang buta itu keluar dari kampung. Yang tentu mengalami waktu proses. Bagaimana hubungan antara orang buta dan Yesus terjadi. Mereka tentu mengalami komunikasi.
sehingga orang buta itu pun semakin mengenal Yesus. Dan setelah ia mengenal Yesus, Yesus memberi kesembuhan yang belum sempurna. Bagaimana orang buta itu dapat melihat samar-samar, tidak sempurna. Begitu jugalah kita mengimani Yesus. Kita datang beriman kepada Yesus tidak cukup, tapi kita butuh perjalanan waktu. Bagaimana kita membina relasi diri kita kepada Yesus. Seiring waktu kita keluar dari diri kita untuk membentuk relasi dengan Yesus. Setelah relasi itu terjadi dan terjadi keakraban antara kita dengan Yesus, selanjutnya Yesus akan memberikan apa yang kita butuhkan. Namun kebutuhan kita itu tidak langsung sempurna. Ada proses. Apakah kita merasakan perubahan itu sehingga kita semakin rindu untuk mendapat yang lebih sempurna dari Yesus? Andai orang buta itu merasa sudah cukup hanya melihat samar-samar, ia tidak lanjut mencari kesempurnaan penglihatannya, tentu ia akan cukup sampai di situ. Begitu juga dari kita. Andai kita merasa cukup dengan pengenalan kita dengan Yesus yang samar-samar, tentu kita tidak akan mencari dan menggali. Dan rasa puas yang samar-samar ini, kita akan berhenti mencari Yesus, mencari kesempurnaan. Dan bila kita sudah merasa cukup, tentu kesempurnaan itu pun tidak akan diberikan kepada kita. Sila kita diajak belajar dari kisah orang buta ini. Setelah kita menerima berkat itu, mari kita cari terus sampai kita mendapatkan kesempurnaan. Karena keselamatan yang sempurna juga harus dari Yesus. Dan untuk mendapatkan itu perlu proses, perlu waktu, dan perlu perjuangan. Nah, sejak awal orang buta itu sudah beriman. Namun untuk mendapatkan kesempurnaan kasih karunia Yesus, perlu waktu, relasi yang akrab dengan Allah, perjuangan yang terus-menerus sampai kita mendapatkan relasi yang sempurna dan rahmat yang penuh dari Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dengan kisah orang buta ini, kita pun mendapat mengambil makna untuk terus membina relasi kita semakin akrab dengan Yesus, sampai kita akhirnya mendapat kesempurnaan kasih karunia-Nya, yaitu di akhir perjuangan kita, dan setia sampai akhir mencari relasi yang akrab dengan Allah lewat Yesus Tuhan kita. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.